Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, umat beriman dimanapun Anda berada, dan teman-teman umat di Stasi Salib Suci yang sempat hadir, selamat siang, selamat berhari Minggu, dan selamat berhari raya pembaptisan Tuhan yang hari ini kita rayakan. Kita bertemu lagi dalam acara ngobrol bareng imam, dan ini acara yang disponsori oleh Komsos Stasi Salib Suci Taas. Selamat siang juga kepada Bapak Uskup Monsinyur Benediktus Roli Untu, Selamat siang Pak Yoel. Pastor Paroki, Pastor Lukas Runtu, dan Frater Diakon yang kami kasih, selamat siang juga, selamat bertemu di tempat ini. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan ngobrol bareng imam kali ini, hierarki dan gembala adalah topik yang akan kita obrolkan bersama. Tetapi Bapak Ibu, acara pada kesempatan ini agak beda ya. Agak beda dengan yang sudah terjadi lalu-lalu. Bedanya ialah kalau kali lalu yang terlibat langsung dalam kegiatan seperti ini cuman narasumber, imam atau pastor dengan pemandu acara yaitu host. Tetapi kali ini beda sedikit. Yang terlibat ialah narasumber dan umat, tentu seberapa yang katakan mewakili, karena waktu juga terbatas, dan pemandu sendiri. Tetapi ada yang lebih istimewa lagi, yang menjadi beda dengan yang lalu-lalu, ialah narasumber kita kali ini ialah uskup kita di Keuskupan Manado, Monsinyur Benediktus Estefanus Roli Untu. Sekali lagi, Monsinyur, selamat siang, selamat bertemu di tempat ini, dan sekaligus atas nama Komsos saya ucapkan terima kasih karena Monsinyur sudah bersedia untuk hadir di sini untuk acara ini. Apalagi tadi sudah didahului dengan Monsinyur bersedia untuk merayakan Ekaristi bersama umat di sini. Monsinyur, ini suatu kerinduan yang sebenarnya sudah lama. Nah, kapan lagi ya? Apalagi macam ngobrol bareng ini ya. Kita merubah Monsinyur ya, ngobrol bareng uskup sekarang, bukan imam. Nah, ini kesempatan yang saya kira langka. Maka sekali lagi terima kasih. Nah, jadi hierarki dan gembala yang menjadi topik yang kita akan obrolkan bersama. Maka sebagaimana tadi saya katakan tadi, Monsinyur, maka selain Monsinyur dan pembawa acara dalam hal ini, pemandu acara dalam hal ini saya, tetapi juga akan melibatkan umat. Dan tentu untuk itu nanti akan diberikan kesempatan khusus ya, kapan dan siapa yang akan mau mengajukan pertanyaan atau pernyataan barangkali kepada Monsinyur. Nah, boleh begitu Monsinyur. Nah baik, kalau demikian Monsinyur, saya memulai dulu dengan pertanyaan ini. Sejak tahun 2017 ya Monsinyur, bulan Juli. So agak lupa tanggal berapa kutik Monsinyur? Ya, tanggal 8. Ada apa itu? Sebelumnya Pastor Roli Untu, bekas provinsial. Tiba-tiba sejak tanggal itu sudah menjadi uskup, ditabiskan secara resmi.
Bahkan pemberitahuan kalau tidak salah masih bulan April dibacakan oleh Monsinyur Suatan. Ya Monsinyur. Nah begini saja Monsinyur ya. Ini dulu mau tanya. Lah kok itu Pastor Roli, ya katakanlah Pastor Roli, si pastor itu kok bisa menjadi uskup ya? Mungkin saya tidak tahu ya. Apakah Monsinyur bisa katakanlah ya berikan gambaran sedikit sebenarnya itu ya bilanglah syarat-syarat untuk bisa menjadi uskup. Silakan Monsinyur. Baik, selamat siang Pak Yoel sekali lagi, Selamat siang, Pastor Paroki, Pastor Ronald Truntu, Per Ketua Stasi Ibu Gregoria Jarkasi ya, bersama dengan ya pimpinan umat ya, pengurus stasi ya, yang ada ya, hadir pada kesempatan ini. Selamat siang sekali lagi ya. Ya, menjawab pertanyaan itu, pertama tidak ada sekolah uskup ya. Tidak ada sekolah uskup. Kalau sekolah menjadi imam ada kan kita, di kuskupan kita ada 4 seminari. Tambah lagi sekolah sikat MSc. Ya. Seminari Kekaskasan menengah, Seminari Agustinianum, Kekaskasan 3 tahun SMA. Ya. Tamatan SMP, Agustinianum sudah tamat SMA masuk. Ya. Lalu ada tahun seminari Pondok Emmaus untuk calon-calon projo. Sedangkan yang kalau masuk tarekat misalnya MSc ke Karanganyar, Jawa Tengah. Lalu seminari tinggi, ya seminari tinggi. Gitu. Untuk sekolah untuk calon-calon imam, untuk jadi pastor. Tapi sekolah uskupnya tidak ada ya. Ya. Saya ingat adik saya namanya Theo almarhum, belum lama meninggal. Kami sudah di seminari ya, termasuk saya, adik saya juga. Terus papi saya tanya, Theo kamu mau ikut kakak-kakak menjadi pastor, masuk seminari? Saya bilang, oh sekolah pastor, oh saya tidak, saya mau sekolah uskup ya, ya begitu kan. Balumpa ya, lompat ya. Tapi tidak ada itu ya, jadi sekolah uskup. Jadi prosesnya itu imam-imam kan, menjadi imam, dan dari antara imam-imam itu lalu dipilih untuk menjadi uskup ya. Seperti yang terjadi dengan saya tahun 2017, 8 Juli. Tapi itu peristiwanya sudah terjadi sebelumnya ketika dihubungi oleh Duta Vatikan ya, untuk menjadi uskup ya, Kuskupan Manado. Ya. Begitu jadi artinya Monsinyur ya begini ya, biar bagaimanapun oke tidak ada sekolah khusus untuk menjadi uskup, tapi barangkali ada iya beberapa hal tertentu berhubungan dengan kemampuan barangkali yang mau tidak mau ya harus diperhatikan ya. Kasarnya umpamanya biar dia pastor tapi secara ijazah mungkin misalnya cuma macam dulu-dulu BA, sarjana muda, ya itu kan bukan mau menghina Monsinyur, tapi itu ya katakanlah di tanda petik masih di bawah. Jadi itu bagaimana Monsinyur berhubungan dengan bilanglah keahlian, terutama menyangkut ya bidang-bidang ilmu barangkali yang rohania begitulah. Ya tentu pemilihannya itu kembali pada imamnya kan. Sebagai imam seperti kita tahu mengambil bagian di dalam 3 tugas Yesus, yaitu sebagai imam untuk menguduskan seperti tadi kan perayaan Ekaristi, pengudusan atau sakramen-sakramen lain. Kemudian sebagai nabi mewartakan yang menjadi ajaran Tuhan dan ajaran gereja ya. Dan yang ketiga kemampuan untuk memimpin, menggembalakan ya. Jadi sebagai mengambil bagian di dalam 3 tugas Yesus Kristus sebagai imam, nabi dan raja. Jadi kemampuannya itu dilihat dari segi itu, tiga tugas itu ya. Bagaimana ya imam ini ya ya membuktikan bahwa dia
menunjukkan kemampuan-kemampuan yang 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 istimewa lah, katakan begitu, yang khusus ya. Semua tentu imam mengambil bagian di dalam tugas itu, tapi dari antara mereka dilihat, oh ini mempunyai lebih kelebihan ya, begitu. Jadi maksud saya Monsinyur, katakanlah secara kasar ya, ini ijazah tidak merupakan syarat yang penting amat. Saya kira tidak ya. Saya Tidak, kira tidak ya. Karena ya coba kembali pada kalau yang disebut itu ya, kita melanjutkan itu apa yang disebut suksesi apostolik kan. Jadi melanjutkan tugas para rasul yang Yesus sudah pilih pada tahun 2000-an lalu kan, ketika dia datang. Pertanyaannya, apakah para rasul yang Yesus pilih itu mempunyai kualitas, ada punya ijazah gitu kan? Pasti tidak, pasti tidak. Ya, tapi ya Yesus melihat ini orang-orang ini ya spontan, dia melihat, menatap, oh ini orang-orang yang mampu kira-kira untuk mengikuti dia. Ya, gitu ya. Nanti dalam perjalanan lalu terjadi itu pembinaan dan pembentukan. Nah, untuk uskup, saya kira bukan terutama ijazahnya, ya, tapi yaitu kemampuan kualitas-kualitas di dalam mengikuti Yesus, terutama di dalam sebagai imam, mengambil bagian di dalam apa yang disebut tugas Yesus. Ya, menguduskan sebagai imam, mengajarkan ya sebagai nabi, sebagai guru, dan memimpin sebagai gembala atau disebut sebagai raja, begitu. Ini kualitas terutama yang dilihat dari seorang gembala, begitu. Ya, terima kasih Monsinyur, tapi masalahnya pertanyaan ini juga sering muncul di umat. Karena apa? Karena uskup itu dalam tanda petik dia akan jadi bos. Dan kita hidup di dunia. Dan bukan tidak mungkin banyak ahli Taurat atau apalah namanya, yang ya gimana ya? No, bagaimana nasibnya ini kalau uskup saja boleh dikatakan nggak tahu mau bilang apa. Ini Monsinyur latar belakang pemikiran sehingga muncul ini persoalan kemampuan, katakanlah ya akademik ya, semacam itu. Memang ya, dari perkembangan kan ya, dunia berkembang kan. Ya. Tuntutan juga berkembang, syarat-syarat berkembang. Nah, dengan pendidikan yang sudah diterima oleh para imam itu sudah standar kan, rata-rata kan, perguruan tinggi yang setaraf dengan universitas ya, itu malah lebih daripada S1 kan. Sesudah itu ada yang disebut program pasca sarjana. Memang tidak semua mengambil S2, tapi ada ya tambahan 2 tahun untuk lebih muatan lokal ya, untuk pembinaan pendidikan. Memang khusus sudah mempersiapkan bagaimana dia nanti kalau jadi imam ya, menjadi pastor kalau tampil di masyarakat begitu kan. Maksudnya. Nah, kemampuan itu yang diberikan, dan itu ada di ya sebagai kalau 3 tugas Yesus tadi itu, kepemimpinan. Ya. Coba lihat ini para rasul, mereka punya latar belakang pendidikan apa? Yesus mendidik mereka selama 3 tahun, tapi luar biasa, menghasilkan pemimpin yang berkualitas ya, yang komit ya, yang jujur, yang cinta kasihnya luar biasa, diandalkan, yang memperhatikan umatnya sampai mati seperti Yesus kan. Ini kualitas utama sebagai pemimpin kan ya. Memang ya, karena tuntutan zaman sekarang pendidikan diberikan setaraf dengan tuntutan sekarang. Jadi ada pendidikan S1, ada S2 ya, walaupun tidak semua mengambil itu, tapi muatannya sudah ada. Maksudnya. Tapi titelnya itu itu bukan yang utama ya, titelnya, gelarnya, tapi bagaimana dia mempresentasikan ya, menampilkan diri ya,
Walaupun tanpa titel, tapi bisa jadi dia lebih Ya, lebih ya. hebat dari yang bergelar S3, doktor dan profesor doktor. Ya, dan banyak Ini ya. contoh itu Monsinyur. Baik Monsinyur, terima kasih. Tapi barangkali sekarang saya ingin berikan dulu kesempatan kepada teman-teman dari umat. Tapi dua dulu ya. Angkat tangan, dua dulu itu. Supaya siapa yang mau bertanya. Ini bisa sambil ngopi silakan ya. Monsinyur. Ya. Tolong sebut nama dan mungkin bidang 3 atau 2 atau 1 atau kota wilayah. Silakan siapa? 2 orang dulu ya. 1 ini baru 1. 1 lagi masih ada. Waduh, ada kasih kesempatan 2 malah cuma 1 ini. Mungkin sebentar. Silakan Bapak. Ini. Terima kasih atas kesempatan oleh host kami Bapak Yoel Lempong, yang terhormat Uskup Manado, Monsinyur Roli Estefanus, Roli Benedictus Estefanus Roli Untu. Saya Hanis Mendak, umat wilayah rohani Santo Benedictus, Stasi Kalipucing. Pertanyaan ini dia masih ada sedikit hubungan dengan hierarki, tetapi dalam bentuk perlambangan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kita sebagai umat Katolik pasti kita berbangga karena banyak sekali tradisi-tradisi suci yang ada di gereja Katolik yang mungkin tidak ada di tempat lain, dan ada simbol-simbol suci yang ada di gereja Katolik. Jadi kebanggaan itu dia sering kali kita kadang-kadang membanggakan itu dia secara berlebihan, atau kadang-kadang juga kita tidak mau membanggakan itu dia. Seperti salah satu contoh, kalau kita di acara seni tanda salib, itu salah satu tradisi yang memang khusus buat kita umat Katolik. Tanda salib atau ada penghormatan salib yang ada korpus, itu tradisi-tradisi suci yang itu dia. Nah, ini menyangkut ada satu tradisi yang saya lihat akhir-akhir ini dia agak berkurang nilainya begitu. Jadi yang saya maksud begini, waktu saya dulu kecil, ini dia Bapak Uskup, waktu saya kecil ke gereja, waktu itu orang tua saya gereja di Santo Ignatius, dan kalau berkesempatan ada waktu itu uskupnya Monsinyur Theodorus Mors, ya itu dia. Ada 2 hal yang kita sangat nantikan, kita masih kecil waktu itu dan orang tua selalu mengajarkan itu dia, yaitu yang pertama pada saat berkat dari uskup di terakhir. Jadi ada berkat dari uskup itu dia selalu ada, waktu kita kecil-kecil selalu suruh diam dan berlutut, dan memang mesti betul-betul kita harus itu dia. Dan kedua, setelah selesai dari Ekaristi, orang tua akan berusaha tarik kita itu dia untuk ketemu Monsinyur dan mencium cincin yang ada di jari manis sang uskup. Nah, saya waktu kecil itu dia merasa, wah luar biasa, bangga kalau saya bisa menjalankan 2 itu dia, menerima berkat dan mencium itu dia. Itu berhari-hari di sekolah saya banggakan, rasanya rupa ada sedikit naik derajat begitu, karena kita bisa bertemu Monsinyur dan kita bisa mencium cincin yang ada di jari manis Monsinyur. Nah, setelah kita mulai besar begitu, saya cari tahu apa sih sebenarnya ini dia konsep mencium cincin yang ada di jari manisnya Monsinyur begitu. Jadi banyak literatur yang menjelaskan, tapi mungkin itu yang akan saya coba sampaikan atau tanyakan ke Monsinyur. Sebenarnya makna apa yang ada di cincinnya Monsinyur itu? Karena setahu yang kita itu dia, waktu itu dia cuma disampaikan oleh orang tua, di situ ada makna indulgensi, kemudian ada makna kepatuhan, dan saya belum tahu jelas-jelasnya seperti apa. Mungkin dari Monsinyur bisa menjelaskan apa sebenarnya makna cincin uskup yang selalu orang itu dia kalau ketemu bersalaman dan mencium cincin uskup. Yang sekarang saya lihat mulai kurang orang untuk bersalaman itu dia untuk mencium cincin uskup. Kira-kira seperti itu. Dan nanti pertanyaannya mungkin akan berkembang kalau masih diberikan kesempatan oleh host kita yang baik hati.
yang mungkin pada kesempatan ini berulang tahun, orang Cepos. Oh, wow, Jadi, wow, terima wow. kasih atas Hari ini. kesempatan itu dia. Hari ini berulang tahun orang Cepos. Baik, terima kasih Pak Hani. Jadi Monsinyur, pertanyaan Pak Hani mengenai cincin. Hmm. Nah, apa sih itu cincin lambangnya? Ya. Kalau boleh saya justru tambahkan, Jo. Apa arti itu tongkat yang uskup ya macam tadi tuh dengan dua topi ini? Topi yang sekarang dengan satu yang topi itu. Mungkin Monsinyur boleh sekaligus ya jelaskan juga biar singkat-singkat. Apa Iya. itu dan maknanya apa? Baik, Silakan. pertama selamat ulang tahun orang ucapkan kepada Bapak Yoel ya. Terima kasih Ya. Monsinyur. Ya. Umur panjang. Umur berapa ini? Anak-anak Monsinyur. 6. Ya. Masih lebih tua dari Monsinyur. Iya, ya, 2 tahun. Beda 2 tahun. Baik, ya, terima kasih pertanyaannya Pak Hani ya. Menyangkut tradisi ya. Ada banyak tradisi di dalam gereja Katolik. Itu salah satu kekuatan kita ya. Termasuk ini kan hierarki uskup ya. Ini tradisi yang diteruskan ya. Di pergantian terus-menerus kembali pada para rasul. Itu yang ditradisikan terus ya, supaya untuk menjaga itu kesinambungan gereja dengan gereja asal awal perdana, dan juga menyangkut tuh apa itu pengajaran kan ya, pengajaran iman ya, dijaga terus ya, dipelihara ya, supaya tidak hanya tergantung pada tafsiran orang pribadi, tetapi bagaimana itu juga memang ada kekayaan bersama yang dijaga terus ya. Itu tentang tradisi kan. Nah, salah satu tradisi itu uskup kan, uskup ya, hierarki imam. Jadi dalam hierarki yang ada di dalam gereja Katolik karena tabisan, yaitu uskup, imam dan diakon ya. Itu hierarki di dalam gereja Katolik. Lalu kemudian ada hierarki jabatan juga ya, ya kepemimpinan ya itu. Nah, salah satu tradisi yaitu ya lambang-lambang yang ada yang dikenakan oleh uskup ya ketika ditabiskan. Memang ini yang lambang-lambang ini yang diberikan kan, diberikan cincin, tongkat, dan mitra ini ya. Nah, ya selama pandemi ini sudah kurang sekali cium ini cincin. Ya, sudah sekali. Terakhir saya ingat, waktu di pelepasan jenazah dari almarhumah ya Ibu Teli Cangkulung ya, saya sampai ya Bapak Bupati ya Eli Lasut jabat tangan dan langsung cium ya. Tapi di banyak tempat orang mau cium tapi kita yang bilang pakai protokol. Tapi sebenarnya mereka mau ya, begitu kan. Tapi dalam keadaan normal banyak sekali terjadi ya. Mengapa? Karena ya ini lambang kan, lambang ikatan ya, kesatuan dengan Tuhan ya. Di dalam ini gembala ini ya, ikatan cinta ya, seperti juga suami istri kan, tapi itu kan berdua, tapi ini kan menjadi lambang cinta yang luar biasa ya, di dalam figur uskup ini. Kemudian tongkat sebagai ya ini lambang ya, sekarang diberikan ini jabatan untuk pelayanan ya. Ya, orang tentu kalau lihat tongkat bicara kekuasaan, tapi ini bukan terutama kekuasaannya, tapi ministerianya kan, pelayanannya ini, ya, pelayanannya. Dan lalu mitra ya, untuk menunjukkan itu kesatuan dengan seluruh gereja. Sedangkan ini solidei kan, jadi hanya untuk Tuhan begitu kan, ya, dipakai ini solidei. Hanya untuk Tuhan ini ya. Ingat itu lagu dari Teresa Avila kan, solo Dio basta ya, Tuhan saja cukup ya. Nah, dilambangkan dengan apa antara lain ya, ini solidei ya, hanya untuk Tuhan
Itu beberapa lambang ya yang dikenakan. Baik, Ah. Monsinyur, terima kasih Pak Hani. Semoga cukup dan tentu juga untuk teman-teman lain yang sempat mendengar tayang di sini ataupun yang ikut lewat streaming dari rumah. Oh ya, tambahan lagi. Silakan. Dulu-dulu cincin masih pakai relikwi dari orang-orang Kudus. Dulu-dulu ada ya. Sekarang tidak lagi. Apalagi kalau misalnya uskup yang menyediakan cincin sendiri. Tapi kita syukur ini dari Vatikan memang. Dikirim langsung dari Vatikan sehingga ya Masih ada relikwi maksudnya? tidak pakai relikwi ini ya. Sudah tidak pakai lagi. Tapi kembali ya, dalam masa pandemi ini cincin tidak dicium, tapi orang merasakan Sebenarnya, ini. Ya, kesatuannya ditekankan dalam masa pandemi kan. Walaupun kita terpisah secara fisik, tapi orang merasa satu kan. Ya, erat, dekat ya. Baik, terima kasih Monsinyur. Umat, ada sekarang atau belum? Yang mau bertanya. Atau so jadi takut? Silakan Bapak. Singkat, padat, jelas. Oh, koordinator 1 Dewan. Terima kasih. 2 pertanyaan saja, Monsinyur. Pertama, umat sudah mulai familiar dengan apa yang dinamakan dengan statuta. Oh. Ya. Ada 2 istilah di dalam statuta itu yang banyak juga umat tanya-tanya. Pertama soal uskup diosesan. Orang bertanya, atau umat bertanya, uskupan Manado belum pernah uskup dari keuskupan sendiri, artinya dari pastor keuskupan. Bagaimana itu menjelaskan kenapa disebut uskup diosesan? Itu pertama. Kemudian yang kedua soal istilah ordinaris wilayah. Apa yang dimaksud dengan ordinaris wilayah dan siapa-siapa yang termasuk di dalam yang bisa disebut ordinaris wilayah? Terima kasih. Silahkan Monsinyur. Bisa jawab langsung. Bapak Jeffrey Bapak Simbal. Jeffrey ya, koordinator Bidang 1 Kang ya. Terima kasih. Ini pertanyaan kritis ya. Pastor Ronald, orang sama-sama menyusunkan ini statuta ini. Uskup diosesan itu lebih mengungkapkan itu wilayah ya, wilayah gerejani ya. Jadi ya wilayah gerejani jadi uskup keuskupan sebenarnya kan. Uskup keuskupan ya. Bukan berarti bahwa ada uskup itu uskup diosesan lalu uskup religius begitu kan. Ini memang uskup keuskupan ya, diosesan. Memang sengaja diungkapkan itu karena memang ada di dalam hukum gereja kan, memang sudah begitu dia punya rumusan ya. Tapi tidak menunjuk pada ini uskup diosesan lalu yang lain itu uskup religius biarawan bukan. Memang ini uskup-uskupan sehingga saya yang adalah religius ya MSc ketika diangkat menjadi uskup memang menjadi uskup diosesan, uskup keuskupan ya begitu ya. Lalu itu kan ya. Pastor Ronald mau tambahkan sedikit ya? Sudah, begini cukup ya. Ya. Lalu nanti kalau ada tambahan katanya kan masih boleh dilengkapi, diedit kan ya. Supaya ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Baru sekarang kita dengar di stasi ini lagi. Ya. So keliling di 72 paroki, baru sekarang sesudah tahun ketiga kan Pastor Ebet ya. 2018 disosialisasikan baru sekarang muncul. Luar biasa. Kalau muncul sebelumnya kita lebih siap lagi. Tapi terima kasih muncul sehingga mengajak kita untuk menggali lebih jauh lagi bagaimana diterangkan secara secara katekese supaya umat tahu juga ya. Lalu yang berikut tentang fungsionaris ordinarius ya. Ordinarius. Jadi kalau disebut ordinarius berarti
ini menyangkut para fungsionaris ya. Ordinaris itu sebenarnya menuju pada uskup ya, uskup. Dan orang-orang yang memang diberi wewenang khusus oleh uskup ya. Ya, misalnya fikjen kan misalnya. Lalu kemudian jadi dalam wilayah gerejani itu ada keuskupan, lalu ada yang disebut misalnya kalau istilah hukum kanonik dekanat kan, tapi statuta kita memakai kefikepan. Nah, sejauh uskup memberikan delegasi, dia juga menjadi ordinarius. Jadi ya semacam orang yang berwenang ya, di dalam keuskupan itu ya, dalam hal-hal tertentu ya. Uskup dalam tiga, ya ini memang tiga kuasa itu ya. Kalau di pemerintahan kan ada itu apa itu legislatif, eksekutif dan yudikatif ya. Nah, ini dalam gereja ini tiga-tiga itu dipegang oleh satu orang ini ya. Tapi bagaimana dia mendelegasikan kepada yang lain-lain begitu. Jadi ini disebut ordinarius ya. Ordinarius. Orang yang mempunyai wewenang dan diberikan wewenang, didelegasikan untuk menjalankan wewenang itu. Pastor Ebet mau lengkapi lagi tambah ya. Karena ini sebenarnya salah satu calon uskup ya. Kalau tadi berbicara tentang apa syarat-syarat kan, kira-kira apa ya salah satu no. Ya. Mar DP pilihan untuk sementara jatuh ke ya. Oke. Baik, terima kasih Monsignor, Pak Jeffrey, semoga mungkin ada. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Monsignor, ya bukan dikejar waktu tapi kan kita ada batas. Sebenarnya masih ada pertanyaan. Kalau masih mungkin, Monsignor, saya masih mau tanya tapi lebih baik saya pindah dulu yang lain. Ya. Ini lebih khusus ke sebagai gembala, penggembalaan, mengembalakan. Kalau saya tidak salah baca, sebagai pastor paroki, pastoroli untuk cuma satu kali, setahu Kang, Monsignor, di dalam kurun waktu sebagai pastor kurang lebih 34 tahun barangkali. Sebelum jadi uskup ya, sekitar 34 tahun sebagai pastor. Sejak 83. Berarti berapa tahun? Ya itu, 83 2017. 34 kan maksudnya? Oh, ya. 34 tahun. Nah, kalau saya tidak salah cuma satu kali si pastoroli untuk itu pegang paroki sebagai pastor kepala ya. Paroki itu minting, kan Monsignor? Ampelita bilang Kang pastor. Yang lain-lain di Karanganyar ya bukan pastor paroki. Walaupun mungkin pastor pembantu istilahnya atau apa. Nah tetapi singkatnya begini Monsignor. Sekarang Monsignor ya secara hierarki kepemimpinan sudah lebih di atas. Monsignor tidak lagi secara langsung katakanlah tanda petik menangani umat. Macam pastor paroki. Sekarang Monsignor menangani semua tapi ya lebih banyak dalam arti lewat pastor-pastor paroki. Tetapi yang pasti uskup tidak terlepas dari tanda petik menangani pastor-pastor. Gembala-gembala itu kan bagian dari umat penggembalaan Monsignor. Monsignor, boleh kami tahu kira-kira Monsignor kalau boleh ya. Ya suka dukanya lah menggembalakan para pastor. Maaf kalau ini pernyataan pertanyaan kasar. Nah, kalau boleh Monsignor. Kalau ini boleh jangan. Tapi supaya orang cuma boleh tahu pastor-pastor pesuka duka. Mar Monsignor maaf, orang lebih ke karang-karang. Nah, ini tahu. Ya, boleh Monsignor. Jadi katakanlah suka duka Monsignor menggembalakan ini. Para gembala, pastor-pastor ini. Menggembalakan para gembala. Ya, menggembalakan para gembala. Termasuk pastor beta. Baik, memang sejak ditabiskan jadi imam 1983 kan, lalu
jadi uskup 2017, 34 Ya, 34. 34 tahun ya, 34 tahun. Jadi pastor paroki di Tuminting juga kan ya mengisi pastor yang waktu itu cuti. Ya, Pastor Hisbert ya. Oh, Dia cuti ke Belanda, kosong. Kita tinggal di katedral dengan Uskup Mors, almarhum, dan Pastor Agus Sumarau, pastor paroki katedral sudah waktu itu ya, waktu itu. Lalu ya kosong di situ. Lalu Uskup Sumarau, Uskup Sumarau, Uskup Mors bilang tanya, kamu bisa bantu di sana lewat maksudnya lewat Pastor Sumarau ya. Lalu saya bilang ya kalau bantu-bantu boleh no. Ya sudah kalau begitu nanti saya bilang sama Monsieur Mors. Lalu Monsieur bilang sudah boleh bantu-bantu pulang-pulang kamari ya. Jadi tidur di katedral, pergi ke sana pulang. Lalu ya karena bolak-balik begitu dengan skuter waktu itu, skuter ya, Vespa. Ya. Akhirnya dorang prihatin juga, lebih baik sekali-sekali kamu tinggal di sana. Nanti balik lagi kemari supaya ada komunitas dan karena ini masih muda waktu itu kan ya. Bayangkan berapa puluh tahun lalu ya. 30 berapa ya, sebagai imam muda, 37 tahun lalu kan. Saya masih muda, baru ditabiskan. Begitu saya bolak-balik akhirnya karena tuntutan umat, pelayanan apalagi pekan suci ya dan lain-lain semacam itu, kita mulai tinggal di situ 1 tahun lebih, enggak banyak. Jadi mau bilang pastor paroki ya sudah sementara pelaksana pastor paroki begitu. Yang kedua yaitu di Karanganyar, tadi Bapak Yoel sebutkan. Di Karanganyar lebih itu, karena di novisiat toh. ya karena pembina, sebagai pembina di novisiat untuk para novis. Dan di situ ada umat di Karanganyar yang sejak dulu dipercayakan kepada novisiat. Oh. Mungkin model-modelnya seperti tatkala ini, Tateli Kalasei, dipercayakan kepada poem ya. Dengan perkembangan pergeseran, tapi pernah terjadi begitu. Nah, diberikan SK. Jadi di situ saya menjadi pastor paroki. Oh, justru juga pastor paroki. Selain pembina, ya. Selama berapa tahun ya? Dari tahun 87, 4 tahun ya. 4 tahun di situ. Sampai 91 sebelum saya studi lanjut ya. Memang umatnya kecil, 300 jiwa saja, tapi dia punya pelayanan, dia punya semacam laporan juga, semua diperlakukan sebagai paroki, keuskupan begitu. Jadi itu pengalaman menangani paroki ya. Jadi pastor terhadap umat kan. Ya. Lalu sekarang sebagai gembala utama kepada di gembala-gembala yang lain di sini kan. Ya. Ya prinsipnya sebenarnya seperti pastor terhadap umatnya kan. Tapi saya punya prinsip juga. Nah ini kembali pada itu penghayatan sebagai uskup dan imam kan. Torang semua bukan cuma para imam, bukan cuma uskup, tapi umat semua mengambil bagian di dalam imamat Yesus yang disebut imamat rajawi, imamat umum. Jadi umat juga mengambil bagian di dalam imamat Yesus, menguduskan, memang bukan dengan memberikan sakramen seperti imam-imam, tapi entah lewat kesaksian, lewat kata-katanya, lewat kegiatan-kegiatan yang dibuat, kemudian mengajar ya, sudah mulai di rumah mengajar anak-anak kan. Ya, bayangkan dulu pendidikan di mana? Mulai dari rumah kan. Sekarang orang mulai offer ke sekolah-sekolah, padahal yang utama yaitu di dalam keluarga. Ini pendidikan pembinaan anak-anak ya, iman ya, harap dan kasih. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan kan, memimpin. Umat juga mempraktekkan berperan di dalam kepemimpinan gereja. Mulai dari mana? Dari keluarga, wilayah rohani dan seterusnya. Nah, kembali pada pemahaman itu, saya merasa enjoy dalam arti, sedangkan umat bisa mengambil bagian di dalam imamat Yesus, menjalankan itu, apalagi imam-imam. Jadi sebenarnya lebih ringan
lebih ringan tugas saya. Karena ini imam-imam kan, gembala-gembala. Itu DP suka ya. Ya, tapi DP susah yaitu kalau apa ya? Kalau ya mendengar apa itu, ya misalnya pastornya sakit, ini kan susah ya. Udah bukan main. Kita ada menempatkan imam di satu tempat terus sakit. Ya, contoh baru-baru kan di Toli-Toli. Pastor Fion belum lama ditempatkan di situ. Lalu sakit. Aduh, bagaimana kesian dengan umat ini. Ya, jadi susah dengan pikiran itu. Pikir pastornya dan pikir umatnya. Begitu. Dan jadi juga jadi pikiran kalau seperti tadi disinggung tentang Renstra atau dengan apa itu statuta dengan Renstra. Ketika ya umat sedang antusias dan pastor-pastor juga sedang antusias, tapi kita tahu juga kalau di sini kita tahu Pastor Ebet luar biasa DP penerapan aplikasi statuta dan Renstra. Tapi kita tahu juga ada yang bergumul, pastor-pastor yang bergumul. Karena mungkin juga karena belum siap, atau karena susah dengan fasilitas, atau susah dengan situasi, kondisi. Ya di sini gampang, 2 stasi. Coba bayangkan tuh di satu daratan saja ini. Di Dumoga, paroki, 20 stasi. Ya. 20 stasi. Ini baru satu daratan kan. Coba pergi di Banggai Laut. Di satu pulau Banggai itu 8 stasi. 8 yang lain di 3 jurusan pulau-pulau ya. Ya. Belum lagi ya sama dengan di mana lagi? Nulion. Ada 16 stasi. Di pusat paroki, lalu 16 stasi itu stasi paling dekat 4 jam dari pusat paroki. Ya, stasi paling dekat ya. Jadi ya itu yang ya membuat kita ya berpikir juga luar biasa orang pastor-pastor ya yang ya memang menjadi ujung tombak di paroki kita. Ada 410 stasi. Jadi ini stasi ini ya, salah satu dari 410 stasi yang ada di keuskupan kita. Gitu. Jadi ini contoh-contoh ya menikmati, tapi juga ada DP susah ya. Baik Monsinyur, terima kasih. Umat, sila. Ya 2. Silahkan Bapak dulu, sesudah itu Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan Monsinyur yang kami sangat hormati. Ini ada satu pertanyaan saya yang sampai sekarang memberikan ya satu tanggapan dan bilang senang, tetapi sering disebut oleh umat ini kata mengucap syukur dan berterima kasih. Ketika ada pelatihan di Lota tentang APP, ada salah satu tim yang saya ingat Bapak Hani Pangimana. Jadi teman saya di paroki Raja Damai dijelaskan begini, kalau umat berdoa ya usah dobol, mengucap syukur berterima kasih lah. Saya pikir itu juga. Sana kalau orang menulis doa mengucap syukur berterima kasih, enggak kan dobol itu. Nah sekarang pastor juga mungkin pada juga saya dengan uskup mengungkapkan itu, tapi ya saya tidak mau kritik tentang doa itu, tapi penempatan ini. Jadi saya tanya ke uskup bagaimana untuk ke depan supaya umat tahu penempatan kata mengucap syukur dan terima kasih. Yang maksud yang bagaimana, berterima kasih itu bagaimana. Terima kasih. Baik, Bapak Frans Lenak, Sekretaris Stasi. Ya. Monsinyur langsung jawab saja atau dengan Ibu kedua? Kalau ada kaitan boleh. Ada kaitan atau pertanyaan lain? Yeah. Pertanyaan lain. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Tresia Lintong, Ketua Wilayah Rohani Santa Maria, yang mungkin bulan depan semua
ada pemekaran. Mungkin cuma sampai bulan Dece, depan. Dece. Dece, Dece, Ini Dece. Iya. Begini Monsinyur. ratio. Jadi pertanyaan bagi saya tuh satu ayat begini. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah pertanyaannya, bagaimana dong kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus? Apakah dia beroleh keselamatan? Itu pertama. Yang kedua tentang pembaptisan. Karena tadi di gereja bacaan tentang pembaptisan, saya ingin bertanya, apa beda pembaptisan secara sama dengan yang Yohanes Pembaptis kan dicelup ya, dengan kita di gereja kan dipersik. Nah, apa bedanya pembaptisan selam dan pembaptisan persik? Itu pertanyaan kedua. Boleh tambah satu, Monsinyur? Oh, Nah, tulis. satu, saya ingin mengerti lebih dalam tentang hierarki. Karena tema kita tentang hierarki. Saya ingin mengerti lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan hierarki. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Tracy Lintong dan Monsinyur barangkali ya terserah mau jawab Ya, yang ya. mana duluan. Ibu atau Pak Frans Peter? Mulai terakhir dulu. Ini Oh ya, silahkan. ini susah gampang ini. Nanti Pastor lengkapi stok, Pastor Ronald, karena ini keterangan yang berbeda-beda kan, ya, ya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu dari pernyataan Yesus kan, yang dikutip oleh Yohanes ya 14 ayat 6 ya, begitu ya. Ya, ini suatu pernyataan kan dari Yesus. Ya. Ada begitu banyak pernyataan yang diungkapkan oleh Yesus. Kalau orang cuma pegang satu, lalu orang kehilangan makna keseluruhan. Karena di tempat lain apa Yesus katakan? Apa yang kamu buat untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu buat untuk aku. Yang tidak kamu buat, kamu tidak buat untuk aku. Nah, bagaimana orang mau integrasikan ini? Yang pertama jelas, Yesus jelas sekali mengatakan dia ini jalan, ya. Dia datang untuk membawa kebenaran. Kebenaran apa? Kasih. Hukum utama apa? Hukum cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama seperti kamu mencintai diri sendiri. Tidak ada hukum lain atau dari catatan dari para nabi yang melebihi semuanya ini. Nah, ini mau mengatakan apa? Luar biasa. Yesus meringkas banyak hal yang lain-kali membingungkan di dalam pernyataan-pernyataan begini. Dia datang justru sebagai apa ya? Ya, wajah Allah di dunia ini. Wajah Allah yang bagaimana? Mengasihi. Dan itu tanpa kecuali siapapun dikasihi. Nah, inilah kita membaca itu, teks-teks itu tidak terpisah-pisah, tapi dilihat ya hubungannya satu sama lain. Seolah-olah ini kok seperti bertentangan dengan yang lain. Tidak. Seperti contoh lain. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Ya. Ketika orang mengikuti aku, maka terjadi perselisihan. Itu jadi. Ya. Ada yang percaya kepada dia, dalam satu keluarga ada yang tidak. Terjadi kan? Terjadi. Nah, tapi di pihak lain dia mengatakan, ya, dia datang untuk damai. Ya, pada waktu kebangkitan kan, damai sejahtera bagi kamu. Apakah ini dua pernyataan yang berbeda? Tidak. Ya. Memang dia membawa damai. Yang mengikuti dia merasa damai. Yang tidak, ya, tidak mau mengikuti. Terjadilah konflik bukan karena dia yang menyebabkan konflik, tapi karena ya ini kan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan itulah yang terjadi dengan Yesus kan, nasibnya sampai dihukum di kayu salib. Ya. Bayangkan ya. Karena dia punya kata-kata yang justru orang tidak mengerti bagaimana ini. Allah kok tapi tampak dalam wajah manusiawi, lemah, lembut, sabar. Mana mungkin Allah begitu.
Karena pemahaman tentang Allah yang tidak lengkap. Begitu ya. Saya menjawab begitu kan. Lalu yang berikut tentang Bersyukur dan berterima kasih. bukan yang kedua masih ada lagi. Oh, tentang Nah, ya, ya itu kan ya sudah tradisi saja kan. Siapa orang komunis sekarang dengan cuma ini waktu Yesus membagi-bagi roti betul itu, ya bagi-bagi dan anggur memang satu persatu minum. Orang sekarang nyenyak minum anggur, nyenyak minum darah Kristus. Apakah itu tidak lengkap? Apakah itu tidak sempurna? Apakah itu tidak utuh kita menerima Tuhan? Utuh. Yesus ada di dalam diri kita. Seperti Paulus katakan kan, kamu adalah tempat kediaman roh. Ya, Tuhan datang di dalam diri kita. Jadi walaupun cuma kecil itu hosti, tapi kalau kita memang yakin betul-betul, Tuhan ada di dalam diri kita. Walaupun cuma disiram sadiki, Roh Kudus turun ya. Kita menjadi anak Allah. Tapi kalau merasa belum puas, kasih mandi di kolam, no? Ya. Sedia kolam di sini ya. Kalau orang belum puas, ini hanya ya ungkapan saja ya, sarana penting, tapi maknanya yang lebih mendalam kan. Lalu hierarki, ya hierarki. Hi itu suci, kudus kan. Arki itu awal mula kan, awal mula. Arkus ya, arki ya, seperti patriarki ya. Jadi yang pertama dari bapak-bapak ya ini. Jadi arki itu awal mula kesucian, awal mula yang kudus. Nah, awal mula yang kudus itu muncul di mana? Di dalam satu tata pemerintahan, di dalam tata susunan pelayanan ya. Nah, lalu muncullah itu hierarki jabatan-jabatan, pelayanan-pelayanan, tingkatan-tingkatan. Hierarki itu biasa dalam kehidupan manusia. Dalam kemiliteran ada hierarkinya ya, tata susunan. Di dalam apa itu? Kepegawaian ada hierarkinya. Di dalam kita menilai orang ada skala nilai ya, Pak Yoel ya. Siapa mantan-mantan guru dan dia biasa menilai, ada skala nilai. Jadi hierarki itu ada dalam pengertian ini. Jadi ada tata susunan, tingkatan-tingkatan, tapi itu berawal dari yang kudus, dari Allah. Allah mengutus ya putranya mengutus Roh Kudus, para rasul, lalu para rasul mulai mengangkat pengganti-penggantinya. Di sinilah terjadi itu hierarki ya, tata susunan. Tapi penekanannya lebih pelayanan, bukan soal kekuasaan, tapi bagaimana orang melayani, mengabdi menurut rupa-rupa peran. Nah, dalam gereja Katolik hierarki itu dikenal itu 3, yaitu uskup, imam dan diakon. Ya. Itu karena tabisan. Lalu ada hierarki karena jabatan. Ya, itu tadi bicara tentang wewenang. Wewenang siapa yang Bapak yang tanya tentang ordinarius itu tadi. Ini wewenang, itu hierarki yang diberikan karena jabatannya. Lalu, kembali ini beda-beda tipis ini ya. Berterima kasih, mengucap syukur, yaitu soal bahasa kan. Jadi kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita dengan bahasa manusia. Nah, dalam doa-doa kita karena pengaruh ekaristi sebagai ucapan syukur, lalu biasa dipakai itu ucapan syukur. Ekaristi adalah ucapan syukur itu. Jadi tidak dikatakan perayaan terima kasih. Jadi misa kudus ini ekaristi disebut perayaan syukur kan, syukur ya. Tidak dikatakan perayaan terima kasih. Ya, padahal sebenarnya isinya apa? Ya, berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang orang terima. Ya, sehingga terima kasih itu lebih diungkapkan di dalam relasi kita satu sama lain. Tapi bukan berarti bahwa orang tidak bisa berterima kasih pada Tuhan. Ya, dalam bahasa
ya bahasa apa sehari-hari ini yang orang ucapkan terima kasih Tuhan. Aduh, terima kasih Tuhan. So selamat kita. Ya, tidak bilang jarang kan tidak bilang, aduh, syukur. Oh, syukur juga tuh ada syukur ya, selamat kita. Jadi tapi syukur lebih dalam satu tata upacara liturgi seperti ekaristi DP arti ucapan syukur. Kira-kira begitu ya. Nanti Baik. kalau belum lengkap nanti dilengkapi lagi ya Pastor Ronald ya. Ya. Episode berikut. Ya. Baik. Kalau mau tulis doa lengkap dan saya doa ucapan syukur. Ya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu dan seterusnya. Tambah lagi, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu. Itu yang jangka. Kalau spontan ucapan itu muncul. Kami ucap syukur, berterima kasih. Akan-akan sehingga pengimanan dia kritis. So ada kuah berterima kasih, mau semua ucap syukur. Nah, itu yang Ya. jadi kritis. Kita kira itu Tulis ya, tidak. itu manusiawi kan. Yesus pun punya gelar rupa-rupa kan. Ya. Orang menyebut dia Tuhan, menyebut dia Nabi, menyebut dia guru. Orang yang sama kan, orang yang sama. Ya, begitu kan. Jadi ya tergantung dari bagaimana orang DP posisi, DP kondisi, situasi kok dia gitu. Tapi itu yang kita bilang tadi dalam bahasa doa mungkin ya, seiring dengan tadi itu perayaan Ekaristi sebagai syukur, orang lebih bersyukur ya. Baik, terima kasih Monsignor. Monsignor, kita sudah sampai di Sudah. waktu. Tapi boleh saya pribadi ada satu pertanyaan yang sebenarnya lebih-lebih dulu saya mau tanya. Oh, Boleh Monsignor? Satu terakhir. pertanyaan, cuma satu. Ada Terakhir. banyak, mar terpaksa satu. Monsignor punya moto In lumine tuo fidemus lumen. Dan kalau tidak salah itu juga moto dari Pastor Rolik. Waktu tabisan kan, Iya. Monsignor, benar begitu? Saya ya mau cari tahu Monsignor. Kira-kira, bukan kira-kira, ini Monsignor itu. Monsignor memilih moto ini In lumine tuo fidemus lumen. Kenapa Monsignor? Sekali lagi maaf, bukan fidemus lumen in lumine tuo. Jadi dalam terangmu atau siapa kami melihat terang. Kenapa tidak dibalikan? Kami melihat terang dalam terang. Ini saya suka sekali mencari tahu. Bagaimana itu? Atau sama saja? Ini moto Monsignor. Ya, yang pertama kita ingat kita moto tabisan, pikir daripada cari-cari lain lagi, kita lanjutkan itu. Karena merasa memang perjalanan hidup saya bisa begini, saya bisa melihat banyak hal, memahami banyak hal karena terang Tuhan. Ya, ini terang Tuhan dalam hidup saya. Nah, lalu saya tetap pilih itu dengan satu kesadaran bahwa ya sama dengan sekarang kan, ini dalam terang ya, dunia matahari ini kan, ya. Tapi kalau tidak ada kalau tidak ada terang tertentu, lalu kita tidak melihat, ya, tidak melihat ya. Seperti Yesus katakan ada mata tapi tidak melihat kan. Jadi memang perlu ada pencahayaan tertentu. Dan itu yang saya yakin Tuhan kan. Ini begitu terang benderang, tapi kalau tidak ada terang yang menerangi, saya tidak mengagumi alam ini, mengagumi orang-orang yang berjalan bersama saya, ya. Saya tidak melihat ya. Padahal saya lihat, tapi lain kali saya tidak sadar, tidak melihat. Nah, ini membutuhkan suatu pencahayaan yang khusus kan. Itu terang Tuhan itu yang semakin lebih membuat saya lebih tajam begitu. Ya. Artinya Monsignor mau tekankan bahwa dalam terangmu dulu ya, Iya, baru saya bisa melihat. iya. Kami bisa melihat. Bukan kami bisa melihat dalam terangmu. Ini Iya. ya orang kan bisa bolak-balik Monsignor ini kata-kata. Makanya saya juga suka mencari tahu kok Monsignor bilang in lumine tuo
Fidemus Lumen, bukan Fidemus Lumen Illumine Tuo. Tapi oke, Monsignor, so cukup jelas ya. Tapi memang dalam kutipan itu kan dari Mazmur 36 ayat 10 itu memang sudah tatanya begitu. Oh, tatanya begitu, Monsignor. Tata susunannya sudah begitu ya. In lumine tuo fidemus lumen. Jadi bukan katakanlah Ya. Monsignor rumuskan Oh, sendiri. sudah ada itu kutipan dari Mazmur. Mazmur. Ya, Mazmur. Baik, terima kasih Monsignor. Ya, sekali lagi so lewat dari 1 jam dan saya tahu Monsignor masih mau ke ya. Maaf Monsignor satu lebih, tetapi yang jelas terima kasih Monsignor sekali lagi atas waktu dan kemudian pencerahan yang diberikan kepada kami umat yang di rumah atau di mana, termasuk yang ada di tempat ini. Semoga Bapak Ibu minimal mendapat sedikit pencerahan, minimal itu mendapat, tapi saya yakin banyak. Sekali lagi Monsignor, kepada pastor paroki juga yang sudah tunggu sampai saat ini ya, frater diakon. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan kebersamaan kita ya. Semoga kita boleh bertemu di lain kesempatan lagi ya. Dengan tentu diharapkan siapa tahu dengan Monsignor masih bisa. Sekali lagi Monsignor, terima kasih dan kepada kita semua selamat siang, sampai jumpa lagi. Terima kasih.